Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cak Hari Imawan. Kali ini kami sedang berada di peternakan B2W Godean Yogyakarta dalam rangka untuk silaturahim. Yang pertama, kedua adalah membahas masalah kejurian dan seputar lomba-lomba yang akan diselenggarakan oleh BPDS. Ini farmnya, ada beberapa kandang favorit dihuni oleh suara-suara burung yang bikin kita merinding, karena semua ini adalah burung-burung pilihan. Nanti saya akan berusaha untuk wawancara dengan kedua beliau, yaitu Pak Bambang Widiatmoko maupun Pak Sigit Irianto. Yang mungkin yang akan saya tanyakan bukan pertanyaan yang standar, tapi pertanyaan yang insya Allah akan mewakili dari keinginan atau hal-hal yang terkait dengan ilmu breeding. Baik sahabat Hukumania, ikuti video-video kami selanjutnya. Awalnya ini Diawali. terutama saat ada isu flu burung, itu hampir semua teman-teman penghobi derkuku ini ketakutan. Burungnya pada dilepas, kalau enggak pada dikemanakan. Saya cintai derkuku karena saya yakin flu burung itu bukan flu burung, itu namanya flu unggas sebenarnya. Dan flu unggas ini sumbernya bukan derkuku, ayam, terutama ayam, ayam yang diternak banyak berkoloni ribuan yang kayak gitu kan. Sebenarnya ternak ini kan tidak mungkin instan. Nomor satu itu tidak mungkin instan. Jadi kita kalau mau masuk ke sana, itu nomor satu harus cinta dulu. Kalau kita nggak bisa cinta, jangan masuk. Harus kita mencintai, benar-benar mencintai burung derkuku. Kalau kita sudah cinta, insya Allah pasti jadi. Tapi kalau kita mengedepankan bisnis, nah itu jadi berbeda. Artinya dari hobi dulu. Dari hobi kita mencintai. Kalau begitu, insya Allah nanti yang kita cintai ini akan membalas cinta kita. Betul. Jadi kalau kita mencintai, pasti fokus kita ke sana. Kita akan banyak bertanya, banyak mencari materi, banyak bertanya ke sana kemari sehingga akhirnya ketemu. Nah kalau kita sudah yakin dengan ilmu yang kita dapat, nah itu menjadi gampang. Oh ternyata begini suara yang bagus seperti ini, suara yang bagus seperti ini. Kalau kita silangkan nanti akan keluar seperti ini, begitu. Nah ini kita punya harapan yang besar sehingga pada saat kita ternak ini timbul harapan yang besar untuk saya kepingin tahu anaknya seperti apa. Nah, gitu. Kalau sudah seperti itu, nanti begitu kita lihat telurnya sudah isi itu sudah senangnya luar biasa. Nah itu kalau setelah itu nanti menetas beneran, kita ikuti perkembangannya, nah itu benar-benar akan jadi. Cuman tadi nomor satu cinta, kemudian kita harus benar-benar belajar karena burung ini bernilai bukan karena burungnya, tapi karena suaranya. Kualitas suara. Jadi benar-benar kita harus paham suara yang bagus, yang sesuai dengan kriteria lomba.
Nggih. Kalau sudah Terus. paham suaranya, nah kita yakin, kita cinta, itu kuncinya. Insya Allah sukses pasti. Amin. Nggih. Sekarang materi tidak susah dan tidak semahal Nggih. dulu, tidak Nggih. sesusah dulu mencari materi. Nggih. Nggih, nggih. Jauh lebih gampang. Nggih, nggih. Mau kemana aja di B2W, insya Allah nggak sama sekali nggak mahal. Sudah. Nggih, nggih, nggih. Kalau untuk Alhamdulillah. materi ternak, nggih. Nggih. Jadi nomor satu begini, burung itu biasanya yang mandul itu jantan. Oh. Betina jarang betina mandul, sangat jarang betina itu mandul. Oh. Jadi mayoritas yang mandul itu adalah jantan. Jadi kalau punya betina bagus dan dijodohkan nggak telurnya kosong terus, dicoba dengan dengan pejantan yang pernah punya anak dulu. Oh, iya, iya. Kalau sampai 3 kali dia dengan pejantan yang ini, berarti mungkin betinanya juga mandul. Tapi jarang. Saya jarang menemui betina yang mandul. Kemudian faktor makanan juga sangat berpengaruh. Jadi pengetahuan saya itu kalau jodon ya baik betina maupun jantan itu dia makan furnya, fur ayam itu kuat ya, dia senang makan itu biasanya produktivitasnya bagus. Oh, iya, iya. Jadi kalau dia nggak mau makan fur, berarti campuran itunya, makanannya itu dikasih banyak telur gitu. Karena dia protein ya. Kuningnya atau putih? Kuningnya. Tapi kalau dia mau makan fur enak. Fur itu dipisahkan, nanti tiap hari dijoki, kalau nanti basah ya harus dibuang, diganti, ya. dibuang. Waalaikumsalam Salam dari Kumania di Blok Barat, Pak Sigit. Alhamdulillah. Kebetulan ini ada amanah dari teman-teman, khususnya di Kumania Jawa Barat, DKI. Mempertanyakan satu pertanyaan, Pak, yang mungkin saya tidak berani jawab karena kapasitas saya sebagai peternak tidak sepanjang B2W, yaitu menitipkan satu pertanyaan. Yang pertama itu lebih bagus mana beternak asal campur? Maksud saya sini indukan asal campur, Pak. Pokoknya jantan betina, kemudian tidak dilihat dari kualitasnya, asal campur, beranak pinak dan sebagainya. Itu yang pertama. Kedua, beternak dengan tidak melihat darahnya. Artinya di sini asal 2 jantan betina ini bagus, kualitasnya bagus, mereka ternak. Dan ketiga, melihat silsilah darahnya, Pak. Artinya silsilah darahnya tentunya silsilah darah ningrat lah atau bangsawan. Nah, sepanjang sepengetahuan Pak Sigit selama beternak terkuku, kan untuk mengeluarkan anakan yang bagus lebih cenderung mana? Dilihat dari pengalaman dan latar belakang Pak Sigit selaku peternak di B2W ini, Pak. Monggo, Pak. Ya, terima kasih, Pak Hari. Kalau saya dari pengalaman yang saya alami selama ini, saya memilih yang ketiga, dari 3 pilihan tadi itu memilih terah itu utama. Dalam artian seperti ini ya, seperti umpamanya yang pilihan kedua, bagus di jantan, bagus di betina. Saya sendiri kalau itu darahnya tidak ketemu antara keduanya burung ini, saya akan pisah lagi, coba mencari pasangan yang
kira-kira darahnya ini ketemu. Dan itu pernah dicoba Pak Sigit ya? Pernah. Iya pernah. Karena terus terangnya gini ya, di hasil ternakan dari terkuku kita itu merata lah, siapa saja mengalami itu akan muncul dua darah yang kuat. Satu darah dia akan muncul darah danglong, satunya lagi dia muncul darah yang double. Kalau kita asal memasangkan ini jantan bagus dengan betina bagus, tapi mempunyai darah semuanya, dua-duanya itu di atasnya darahnya danglong, ini sebagian besar kita pastikan anaknya akan keluar danglong. Itu sebenarnya yang kita hindari. Kalau bisa ada jantan bagus, ada betina bagus, tapi yang satu ini punya darah danglong, yang satunya punya darah double. Ini insya Allah dengan harapan anaknya itu ujungnya akan nyatu-nyatu semua. Itu yang pertama. Keduanya, tadi yang pertama yang pertama tadi asal campur, ya, iya. Asal campur. Itu pun menurut saya kurang tepat juga. Cuman kalau untuk pemula bisa, saya yakin bisa untuk dipraktekkan. Tapi dengan akhirnya nanti anak-anaknya itu pakai faktor titen. Titen anak kandang A, dia punya keistimewaan, punya tonjolan di mana, mau suara tengah, depan. Nanti kandang yang B atau kandang C itu punya tonjolan di ujung, itu boleh dicampurkan asal, tapi akhirnya juga nggak asal lagi, yeah, Pak. Akhirnya memilih juga, jadi saling mengisi dua-duanya. Artinya memilih anakan yang terbaik dari pasangan yang asal campur itu ya, untuk mengerucut menjadi pasangan yang ideal mungkin gitu Pak. Sepertinya itu yang saya alami itu. Dan yang jelas, jangan takut dengan mencoba menternak burung yang punya kekurangan. Sering-sering ada yang, kok ternak burung error apa anaknya bisa bagus. Itu jangan takut mencoba. Dalam artian, selama terahnya bagus, itu masih potensi untuk mengeluarkan burung yang bagus. Nah, cuman ada yang digarisbawahi, Cak Ari. Sering-sering kita kebiah-uyah ya, wah saya dapat burung yang double, saya dapat burung yang tidak ngujung. Tapi jangan asal burung yang tidak ngujung diternak. Ketidakujungan, kekurangan tadi harus ditutup dengan keistimewaan lainnya. Kalau tidak ngujung, harus cari tengahnya yang benar-benar istimewa. Itu error yang masih pantas untuk diternak. Seperti ujung double pun ya, jangan asal double tapi pendek-pendek. Waduh, jangan. Doublenya yang senggang-senggang, panjang-panjang, itu pasti ada keistimewaan. Mungkin yang bisa saya sampaikan itu dulu. Selain itu Pak Sigit, jadi artinya di sini saya bisa mengambil suatu konklusi atau kesimpulan bahwa tidak membuka kemungkinan burung yang double, tapi double yang ujungnya misalnya panjang-panjang, itu tidak membuka kemungkinan mengeluarkan kualitas anakan yang bagus Pak ya. Karena ada persepsi kalau danglong maupun yang tidak berujung itu kadang-kadang ada anggapan bahwa nggak usah diternak lah, pasti anakannya error. Artinya anggapan ini bisa dikatakan tidak benar gitu Pak, menurut bagaimana Pak Sigit? Yang saya sebutkan tadi ya, burung yang error pun masih berpotensi ngeluarin anak-anak. Sebagai contoh mungkin awal-awal saya ke sini ya, 2010 sampai 2013-14 ada satu indukan yang anak-anaknya dipakai rebutan Dekumania Nusantara. Itu yang terkenal kandang 18. Kandang apa itu Pak Sigit? Itu materinya
saya pakai jantan anak galunggung, itu ujungnya munci double, Pak. Bener-bener double. Ya, tapi double tapi panjang-panjang ya. Panjang-panjang. Betinanya pakai darah wayang, itu darahnya PRA, itu juga kalau diruntut ke atas darahnya kaisar. Itu benar-benar damblong. Bunyi 5-6 kali hanya keluar ujung sekali. Tapi rupanya mungkin ya di atas tuh mengendaki lainnya. Itu anak-anaknya luar biasa, saya bilang. Yang terkenal di lapangan ada dulu Argo Wilis Ponorogo, di saya sendiri ada Manik Moyo, di Bali ada Tetuko, itu anak kandang 8. Dan yang betina pun sampai saat ini darah-darah itu masih dipakai rekan-rekan Umania. Ini Nusantara, Pak. Itu luar biasa, saya bilang istilahnya. Dan saat itu kalau mungkin deh saya bilang, kalau itu burung saya jual satu-satu mungkin untuk lakunya itu sulit. Satu saya jual 2 juta, satunya 2 juta aja sulit. Tapi saat itu nggak usah saya sebutin, itu ada yang berani bedol kandang, angkanya luar biasa saat itu nih. Nggak usah saya sebutin, dan beliaunya sebenarnya di Blok Barat juga yang saat itu mau bedol kandang. Mungkin bisa sejarahnya ini saya juga tahu, Pak. Itu sebagai contoh satu. Terus contoh kedua, Bodronoyo. Bodronoyo itu cucu dari Wali Songo yang akhirnya jatuh ke Joglo BF. Itu bapaknya sendiri bukan burung lomba, Pak. Itu saya sejarahin ya. Anak Wali Songo yang ngeluarin Bodronoyo itu burung komplit, dalam artian komplit errornya, Pak. Sesekali tidak ngujung, nanti kalau ngujungnya 2. Bukan burung lomba ya intinya. Bukan, ada ngujungnya 1. Itu ternyata dia ini pernah ngeluarin Bodronoyo, dan satu lagi di Blok Barat. Mungkin kalau rekan-rekan pernah dengar itu Romario. Itu sebagai contoh bahwa indukannya bukan burung lomba, bukan burung yang komplit suaranya. Itu dulu di sini saya kasih nama Kamajaya, sama beliau diambil ke Jakarta dikasih nama Romario. Pak Sigit, matur nuwun wejanganipun. Mudah-mudahan apa yang kita share ini nantinya berguna untuk para Tekumania, khususnya Tekumania pemula, agar untuk tetap semangat dan tidak gampang putus asa. Karena dengan berkuku ini semakin ramai, karena semua akan diuntungkan juga. Amin. Matur nuwun Pak Sigit. Sami-sami.